Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik dan sehat selalu bahagia. Perkenalkan, nama saya Bukit Tampu Bolon. Pada kali ini kita akan membahas kerajinan bahan limbah lunak. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang kerajinan limbah lunak. Pengertian sampah yang ada dua yang perlu kita ketahui. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, limbah berasal dari rumah tangga, limbah pabrik atau limbah dari hasil kegiatan tertentu. Kelompok-kelompok limbah ada tiga. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan senyawanya. Penjelasan dari ketiganya berdasarkan wujudnya. Yang pertama, limbah gas adalah jenis limbah yang berbentuk gas, contohnya karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, HCl, NO2, dan SO2. Yang kedua, limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik yang berubah zat cair, misalnya air cucian, air hujan, air rembesan, CA, air, dan minyak. Yang ketiga, limbah padat adalah jenis limbah yang berupa padat, contohnya kotak kemasan, bungkusan jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Selanjutnya, dua, berdasarkan sumbernya. Satu, limbah pertanian adalah limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Dua, limbah industri adalah limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Tiga, limbah pertambangan adalah limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan. Empat, limbah domestik adalah limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk lainnya. Tiga, berdasarkan senyawanya ada dua. Yang pertama, limbah organik merupakan limbah yang mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon, contohnya kulit buah dan sayur, kotoran manusia, dan hewan. Yang kedua, limbah anorganik merupakan jenis limbah yang sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon, contoh plastik, beling, dan baja. Kemudian, jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah memahami jenis limbahnya, kita bisa mengelompokkan jenis limbah anorganik atau organik yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Selanjutnya, pengertian limbah lunak. Limbah lunak adalah limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan menjadi limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Jenis limbah lunak memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat daripada limbah keras. Selanjutnya, jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Yang pertama, limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semuanya bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun semua harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik, contohnya daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Lanjutnya, contoh limbah organik yang dapat dijadikan sebagai kerajinan antara lain kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah, biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. Pengolahan limbah organik basah dapat dilakukan dengan cara pengeringan melalui sinar matahari langsung hingga kadar air dalam limbah organik. Habis bahan limbah organik yang sudah dikering merupakan bahan baku yang nantinya dapat dibuat berbagai macam kerajinan. Kemudian, jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Yang kedua, limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, serta olahannya dengan bahan yang sederhana. Sementara sifat dari limbah anorganik
relatif sulit diurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik. Sampah rumah tangga, contohnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain cerca, karet sintetis, dan styrofoam. Hampir dari semua limbah lunak anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat sederhana. Selanjutnya cara pengolahan bahan limbah lunak yaitu pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip pengolahan sampah yang ada 3. Yang pertama menguraikan yaitu residu, yaitu meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Yang kedua menggunakan kembali resi, yaitu memilih barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang yang sekali pakai langsung buang. Yang ketiga mendaur ulang yaitu recycle, yaitu barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya, rangkuman daripada pembelajaran hari ini, materi kita hari ini, ada 5. Yang pertama, kita simpulkan, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, limbah dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan wujudnya, sumbernya, dan senyawanya. Yang ketiga, limbah lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Yang keempat, limbah lunak dikategorikan menjadi 2, yaitu limbah lunak organik dan limbah anorganik. Yang kelima, pengolahan limbah lunak perlu diperhatikan prinsip 3R, yaitu residu, resi, dan recycle. Itulah rangkuman daripada materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.